Atau 4 contoh yang bisa kita lihat dalam ayat khotbah hari ini, dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang pertama, dia menggambarkan ancaman dalam hidupnya itu seperti seorang yang sedang marah, musuh yang mengancam dirinya, seperti seorang yang mau menelan hidup. Jadi coba dulu bayangkan dirimu mau ditelan hidup-hidup. Tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan dan melepaskan. Lalu yang kedua, di ayat 4 hingga ayat yang kelima itu, Daud itu menggambarkan ancaman itu seperti air yang meluap, yang melingkupi, melebihi diri kita. Jadi bayangkan ketika kita sedang tenggelam, pasti kita hanya mampu bertahan beberapa saat saja. Dubisiani, hitungan detik mungkin kita pasti kehilangan nyawa. Beratnya ancaman. Lalu yang ketiga, Daud itu menggambarkan di ayat 6 itu, musuh itu, persoalan itu, pergumulan yang datang menghampiri hidup kita itu, dia seperti harimau yang ganas yang mencabik-cabik tubuh kita. Coba bayangkan, tubuhmu saat ini hendak dicabik-cabik oleh binatang buas yang ganas. Tidak ada mungkin satupun kekuatan yang mampu menyelamatkan kita jika kita memikirkan dengan logika dan kemampuan kita sendiri. Lalu yang terakhir di ayat 7, gambaran ancaman, persoalan dan pergumulan itu Daud gambarkan seperti seekor burung, dia yang nyangkut di jari, terjerat, tidak mungkin lepas kalau jaring atau bagian dari jerat itu terputus. Begitulah keadaan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi. Dan hari ini melalui nas khotbah ini, Daud hendak mengatakan kepada kita bahwa setiap persoalan yang datang menghampiri hidup kita, yang bahkan mengancam nyawa kita, rasanya sesak seperti ingin kehilangan nyawa ketika kita tenggelam di air yang dalam, rasanya menyakitkan seperti binatang buas yang sedang mencabik-cabik bagian dari tubuh kita ini. Daud, Allah berpihak. Allah itu ada di pihak. Sehingga ketika masalah itu selesai, Bapak, ketika persoalan itu terselesaikan, apa yang terjadi? Lega dan ingin rasanya bersyukur, bersukacita, bergembira. Aduh, mau lihat sehingga di ayat 8 itu Daud mengakhiri kesaksiannya dengan mengatakan, Tuhan itu benar-benar dipilih. Tuhan itu benar-benar ada bersama-sama. Jadi ada satu cerita nyata, pernah satu keluarga hendak pergi berwisata, menikmati alam yang indah di daerah pegunungan. Begitu gembiranya mereka sepanjang perjalanan, bernyanyi, memuji-muji nama Tuhan, sambil melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Mereka melewati pohon-pohon yang tinggi, pemandangan yang hijau, dan betul-betul mendatangkan kenyamanan. Tiba-tiba mereka sedang menikmati perjalanan mereka itu, mobil yang mereka tumpangi mogok seketika itu. Mereka heran dan berpikir, kok
bisa mogok tiba-tiba dan jalannya mobil itu tersendat-sendat. Tidak lama kemudian, sekitar 50 meter jarak pandangnya ke depan, tiba-tiba sebuah pohon yang sangat besar tumbang persis di depan. Lalu mereka tersadar, sungguh itu adalah pertolongan Tuhan. Coba bayangkan, sebil marlasmi rohana sida memulus laus tumbang pohon dabel gay dia asma mobil lagi. Memungkinkankah mereka untuk selamat? Ya kemungkinan tidak. Lalu mereka seketika itu putar balik. Dan anehnya, pas mereka memutar kembali kendaraannya, mesti lancar berdaya. Bukankah itu sebuah keajaiban dan pertolongan Tuhan? Begitulah harusnya kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menyaksikan memang Tuhan itu ada di pihak kita. Selalu bersama-sama dengan kita. Bayangkan, ketika seekor ayam, induk ayam, dia menetaskan telur-telurnya menjadi anak-anak ayam, mungkin bisa 12 sampai 15 ekor kan? Kolor kan? Ketika itu ditetaskan, bermerdeleni dua anak mana lepar hati bulu dibigi suara nilai berturia donasi dan seketika itu juga dia bersembunyi ke sayap induknya. Dari dopak ni anak ni manuki dan teridak kecuali hanya dua kaki ayam, yaitu induk ayam. Ini mana ni? Dan dia dehon ni or amai. Toktondo tangan siamunna maniop mangalinggunya. Bayang. Sedang asiknya anak-anak ayam itu bergembira mencari makanannya ke sudut-sudut sana, jauh bahkan dari induknya. Tetapi ketika dia menyadari ada bahaya yang mengancam, dia segera berlari ke sayap induknya. Dan induknya itu akan menyambut anaknya dengan membentangkan kedua sayapnya. Lalu segera merangkul, melindungi, tidak ada satupun bahaya yang mampu mengancam. Begitulah Allah berpihak kepada kita. Tangan nasiamuni, tokong manio, tokong mengalingguni kita. Dan di luas kita, marmang. Hidupan diakhiri, saksian loh, koma. Aku todo arti lokot. Hendaklah diriku melekat kepada hatimu. Begitulah cara Tuhan melindungi. Tapi persoalannya Bapak Ibu, betapa seringnya terjadi di sekitar. Kalau Markus itu tadi katakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Bisa enggak garam itu menjadi? Ya bisa. Apakah yang dimaksud dengan perkataan? Ketika orang percaya itu tidak lagi hidup di dalam Tuhan, dia menjauh dari Tuhan, maka dia akan menjadi tawar. Lalu bagaimana caranya supaya dia asin kembali? Hidup di dalam Tuhan. Seperti anak ayam itu yang kadang berada jauh dari induknya, tetapi ketika hidupnya terancam, dia kembali kepada Tuhan. Maka hidupnya akan menjadi garam kembali. Itu sebabnya ayat itu diakhiri dengan perkataan, berdamailah seorang dengan yang lain. Berdamailah seorang dengan yang lain. Apakah kita menyadari bahwa ini yang sedang mengancam kehidupan kita saat ini? Kadang ancaman itu muncul dari saudara kita sendiri. Yang marsiat pusat tidak
Tidak lagi cocok seorang dengan yang lain. Saudara loh. Dong dibuat kamu udang maksiat Tuhan namar-namarang gitu. Gudang. Mengapa sulit berdamai seorang dengan yang lain? Bahkan tidak sedikit anak bangkit melawan, bahkan menghabisi orang tuanya sendiri. Bayangkan, di mana lagi rasa kasih yang hidup di dalam hati seorang anak jika dia sendiri bangkit melawan, bahkan menghabisi orang tua. Adong dibuat kamu berita sama ini. Aduh, orang tua di alo berdamailah seorang dengan yang lain, karena ini adalah ancaman. Sahabat, bestimu, kawan kompakmu bisa saja berubah seperti harimau yang mencabik-cabik tubuh. Jadi suatu diri po molo ngabesti hamu, molo ngakawak kompakmu, molo ngarekana bisnismu, bisa saja itu berubah menjadi harimau yang mencabik-cabik dirimu dan tubuh sendiri. Lani ya sonario murah-murah ada ucuri. Molo berjuhu halak wow, berpikir dah. Mana yang neneng dohonon nyon ini. Berpikir. Molo berjuhu. Molo pale mesu ketop berpikir dah. Kira-kira maksudnya ini apa? Karena apa? Bisa sesaat saja hati manusia itu berubah seperti harimau yang ganas, jabik-jabik. Bahkan rekanan bisnismu pun bisa saja jabik-jabik. Seperti sedang bayangkan ganas harimau. Cik dopak kilalaanmu, kecil. Karena itu pernah seorang tua mengatakan, rumah gue kosong rumah. Tapi ada rumah, adalah apalah bedanya ayam dengan manusia? Jangan langsung dongkol hatimu ya. Masa inang ini membanding-bandingkan ayam dengan manusia? Apalah bedanya ayam dengan manusia? Kalau sifat manusia pertama kali bertemu, apa yang terjadi? Tonggi, manis, jangan dong nak kurang. Atur hatop, lokot, dolok, turuan, manang natu dia, lokot, kelebering maman. Contoh narong masa ekor manuk jabu, tuhur masa denai sa ekor siap pasar. Kedomu mah, mana terjadi? Itu kan, yang gerengger, udang cekur nama berbeda ini. Yang gerengger bisa ndadau kan, pandang-pandang, bereng-bereng, dongat dot. Apakah ini teman? Apakah ini saudara? Ya kan? Butuh waktu untuk saling mengenal. Tapi lihat, seminggu atau sebulan kemudian, apa yang terjadi dengan ayam itu? Rap, dulu. Itu perlu duit tamar siaga. Luarong dah baru tetap sosok hidup ruhak. Tapi 2 hari kemudian gambar badabon. Itu ancaman. Lalu apa yang mau kita cari dalam hidup ini? Berdamailah seorang dengan yang lain. Jangan mau garammu itu menjadi tawar. Kembali lagi kepada Tuhanmu. Tuhan yang mengajarimu mengampuni. Berdamailah seorang dengan yang lain. Ada juga orang yang tiba-tiba tanpa alasan sama sekali bisa membenci kita, bahkan memusuhi kita, menginginkan kejatuhan, memikirkan hal-hal yang tidak baik bagi. Demikian juga dengan kejadian-kejadian yang tak terduga. Ini pun ancaman, kecelakaan yang mungkin tak terduga, kebakaran, rugi, apalagi bisnis yang tidak berhasil, apalagi suasana naso menjadi. Ini pun
ancaman ini terjadi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, maka Daud ingatlah Tuhan itu ada di pihak dan berpihak kepada. Kalau terancam pengulumak kamangna, Tuhan itu sedang meraih tanganmu dan menggenggam erat tanganmu. Sekalipun mara bahaya datang, sekalipun kecelakaan yang tidak terduga datang menghampiri, ingat, hidupmu akan terluput. Amin. Hidupmu akan selamat. Karena apa? Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan mampu menjatuhkan kita? Tidak ada seorang pun yang mampu menjatuhkan. Karena itu, saksikanlah ini dalam hidupmu. Seperti topik minggu hari ini yang mengatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada satu kekuatan dan pertolongan pun yang mampu menyelamatkan. Karena apa? Yang pertama kita harus sadari, Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang main-main. Bukan Tuhan yang biasa-biasa. Kalau anak kecil bilang, bukan Tuhan yang ecek-ecek Tuhan kita itu. Tapi Dia itu Tuhan yang luar biasa hebat. Kalau citra sekolah kita katakan dalam lagunya apa itu? Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Roh di buku Edeta nomor 6 ayat 5. Jok doro pangurupina uho uju roh agugut. Jok doro pangurupina tuho uju roh agugut. Jadi renungkan dan sadari, sekalipun kita diizinkan punya masalah, sekalipun kita diizinkan punya banyak masalah, ingat, itu hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita percayai itu, Dia adalah Tuhan yang nyata, benar-benar nyata, yang selalu berpihak dalam hidup. Lalu yang kedua, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ini hendak mengingatkan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah percaya. Karena apa? Sekuat apapun kemungkinan kita berjuang, bila tanpa pertolongan Tuhan, bila tanpa campur tangan Tuhan, semua itu tidak berhasil. Tidak ada satu pekerjaan dan usaha yang berhasil tanpa pertolongan dan campur tangan. Nah, hanya dalam Tuhan saja kita bersih. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, selamat menjalani hari-harimu ke depan. Selamat menikmati hari-harimu ke depan. Dan ingat, Tuhan senantiasa ada di pihak. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan dan menegur kami hari ini, bahwa pertolongan yang mampu menyelamatkan dan meluputkan kami dari mara bahaya yang mengancam nyawa kami sekalipun, satu-satunya hanyalah kuasa Tuhan yang hebat dan ajaib. Ajar dan tuntunlah agar kami setiap hari, setiap waktu menyadari dan sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan ada di pihak kami. Sebesar dan sehebat apapun bahaya yang mengancam kehidupan kami, hanya satu yang kami percaya, bahwa pertolongan Tuhan sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati setiap hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pegang teguh iman dan percaya kami, sehingga kami tetap teguh
beriman hanya padamu saja. Berkati ibadah dan persekutuan kami bersama jemaat Tuhan hari ini. Kekuatan dan pertolongan-Mu kiranya nyata bagi seluruh jemaat-Mu yang bahkan sedang bergumul hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami pun telah memohon. Amin.